Berbagai fakta unik kura-kura dan cara memeliharanya di rumah sangat penting untuk memahami kura-kura sebelum akhirnya memutuskan untuk memeliharanya. Apakah moms sedang berpikir untuk membiarkan anak memiliki peliharaan guna melatih tanggung jawab mereka? Jika iya, mungkin kura-kura sempat terlintas di pikiran moms. Jika moms tidak ingin repot mengurus hewan peliharaan, salah satu yang bisa moms coba pertimbangkan untuk dijadikan peliharaan memang kura-kura. Reptil satu ini adalah hewan peliharaan yang populer bagi banyak orang karena mereka pendiam, lucu, terutama saat masih tukik, dan tidak merontokkan bulu. Namun, kura-kura bisa hidup sangat lama, berkisar antara 50-100 tahun. Jika moms hendak memeliharanya sebagai hewan peliharaan, bersiaplah untuk memberikan perawatan seumur hidup dan pertimbangkan bahwa hewan peliharaan ini mungkin hidup lebih lama dari moms atau anak kelak. Sebelum memutuskan untuk memelihara kura-kura, ketahui dulu beberapa fakta kura-kura berikut ini yuk, moms. Mengutip The Spruce Pets, ada beberapa hal yang perlu moms ketahui mengenai kura-kura sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadikannya peliharaan di rumah berikut ini. 1. Perilaku dan temperamen kura-kura. Kebanyakan kura-kura jinak dan cenderung pemalu. Namun, mereka cenderung tidak bisa akur jika dua jantan dimasukkan ke dalam satu kandang. Penempatan seperti ini sangat tidak disarankan. Pasalnya, dua kura-kura jantan bisa menjadi agresif satu sama lain dan menyerang satu sama lain. Bahkan, perkelahian di antara mereka terkadang bisa mengakibatkan cedera serius. Sayangnya, kebanyakan kura-kura terlalu besar untuk dipegang saat dewasa, dan disarankan untuk tidak memegangnya terlalu sering saat mereka lebih kecil. Pasalnya ini dapat menyebabkan kura-kura stres, yang seringkali berujung pada penyakit jika situasi stres tersebut terus berlanjut. Kelemahan terbesar kura-kura peliharaan bagi kebanyakan orang adalah umurnya yang panjang. Kura-kura yang lebih besar, seperti sulcata, dapat hidup lebih dari 70 tahun, jadi moms juga harus memiliki rencana untuk merawat kura-kura peliharaan di usia tua mereka. 2. Kandang yang cocok untuk kura-kura. Banyak spesies kura-kura berukuran cukup besar dan membutuhkan kandang berukuran layak, dan sebaiknya diletakkan di luar ruangan. Karena pengaturan kandang yang disukai ini, kura-kura peliharaan paling cocok untuk daerah dengan iklim yang lebih sejuk. Bergantung pada suhu tempat asal kura-kura dan area tempat tinggal, mungkin perlu membawa kura-kura peliharaan ke dalam ruangan semalaman atau selama cuaca dingin. Pada kura-kura yang lebih besar dan membuatkannya kandang dalam ruangan bisa menjadi tantangan besar. Beberapa spesies juga perlu hibernasi untuk mencegahnya mengalami stres sehingga mereka membutuhkan kondisi lingkungan khusus saat membuat kandang luar ruangan. Moms harus memastikannya kuat dan memasang pagar hingga ke bawah tanah. Ini karena beberapa kura-kura gemar menggali. Kura-kura cukup kuat, terutama yang lebih besar, dan kandang yang tipis tidak akan menahannya untuk waktu yang lama. Beberapa kura-kura juga memanjat dengan sangat baik sehingga mereka mungkin membutuhkan kandang beratap. Juga sangat penting untuk memastikan kandang tersebut mencegah predator termasuk anjing masuk. Pastikan tidak ada bahaya di kandang, termasuk tanaman beracun. Sediakan air yang dangkal saja, tidak ada benda tajam, dan jangan sampai ada benda kecil berbahaya yang dapat dimakan atau tertelan secara tidak sengaja. Selain itu, kebiasaan kura-kura yang gemar memanjat juga bisa mengakibatkan mereka terjungkal dan menjadi sesuatu yang harus dihindari. Sebagian besar kura-kura peliharaan juga membutuhkan tempat berlindung di luar ruangan seperti rumah anjing. 3. Kebutuhan makanan dan air untuk kura-kura. Kura-kura dapat menjadi hewan peliharaan yang menarik meskipun cukup menantang karena ukuran dan kebiasaan makannya. Makanannya bervariasi berdasarkan spesies, tetapi semua kura-kura peliharaan membutuhkan makanan yang cukup beragam dengan porsi yang perlu diperhatikan, terutama pada jumlah serat serta keseimbangan kalsium dan fosfor di makanan mereka. Beberapa spesies memiliki nafsu makan yang terbilang rakus dan juga membutuhkan makanan dalam jumlah besar. Sebelum memutuskan untuk memeliharanya, moms harus memikirkan soal waktu penyiapan makanan sehari-hari dan biaya yang terkait dengan jumlah makanan yang dimakan. Mengutip Pisces Pets Emporium, moms perlu memberi makan makanan harian dengan porsi 85% sayuran berserat, 10% buah-buahan, dan 5% protein. Protein dapat terdiri dari cacing tanah, atau jangkrik. Protein adalah bagian penting dari makanan kura-kura muda, tetapi juga penting untuk tidak memberi makan terlalu banyak protein.
Terlalu banyak protein dalam makanan dapat menyebabkan malnutrisi, pertumbuhan terhambat, pertumbuhan cangkang yang tidak tepat, dan dapat menyebabkan kematian kura-kura. Selain itu, kalsium adalah bagian yang sangat penting dari makanan kura-kura. Pastikan untuk menambahkan suplemen kalsium ke setiap makanan. Selain itu, suplemen bubuk dapat ditaburkan di atas sayuran yang akan diberikan kepada kura-kura. 4. Masalah kesehatan yang umum pada kura-kura. Seperti kebanyakan reptil, kura-kura rentan terhadap infeksi saluran pernapasan. Kura-kura peliharaan yang dibesarkan di alam liar lebih mungkin menderita infeksi saluran pernapasan, yang disebabkan oleh kondisi tubuhnya yang tidak sehat. Kura-kura akan tampak lesu, kehilangan berat badan, dan mungkin menunjukkan lendir yang berlebihan di sekitar mulut dan saluran hidungnya. Tanda-tanda awal infeksi pernafasan termasuk mengi dan kura-kura menolak makanan yang diberikan. Infeksi saluran pernapasan biasanya diobati dengan antibiotik yang diberikan melalui suntikan. Namun, ini membutuhkan diagnosis dari dokter hewan reptil yang berkualifikasi. Saat kura-kura menjalani perawatan untuk infeksi saluran pernapasan, kondisinya